Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Hadatul dari jurusan Teknologi Industri dengan NIM 2303018. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi singkat berupa pengertian vektor, resultan penjumlahan, dan contoh soal. Kita masuk ke pengertian vektor. Pengertian vektor itu sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam konteks ini, vektor tidak hanya mencerminkan nilai besaran, tetapi juga mengindikasikan ke arah mana besaran tersebut bergerak. Contohnya adalah pada konsep gaya, di mana vektor gaya tidak sekedar mencerminkan besar gaya yang bekerja, melainkan juga menunjukkan arah gaya tersebut bekerja. Contoh lainnya juga, misal jika suatu benda mengalami pengaruh gaya luar sebesar 20 Newton, penggunaan vektor akan memberikan informasi mengenai arah dari gaya tersebut. Dengan begitu, kita dapat menemukan gaya tersebut berfungsi untuk menarik dan mendorong atau bahkan menekan benda tersebut. Kita masuk ke notasi vektor. Nah, notasi vektor itu dipresentasikan dalam notasi khusus untuk membedakan dari besaran skala. Terdapat dua metode umum untuk menuliskan notasi vektor, yaitu menggunakan tanda panah atau menggandakan huruf. Yang pertama adalah notasi vektor dengan tanda panah. Seperti gambar di bawah, terdapat tanda panah pada vektor tersebut yang menggunakan satu atau dua huruf. Nah, dengan penambahan tanda panah mengindikasikan bahwa besaran vektor tersebut memiliki arah dan menjelaskan bahwa itu adalah vektor. Selanjutnya ada notasi vektor dengan huruf ditebalkan. Sementara itu, notasi vektor dengan huruf ditebalkan melibatkan penulisan vektor dengan menggunakan satu atau dua huruf yang dicetak tebal. Biasanya dua huruf digunakan untuk mewakili titik awal A dan titik akhir B dari vektor tersebut. Di sini kita bisa lihat contoh gambar dari notasi vektor huruf ditebalkan. Selanjutnya ada besaran vektor. Nah, besaran vektor itu sendiri adalah besaran yang memiliki karakteristik utama, yaitu magnitude, nilai atau besarnya, dan arah. Beberapa contoh besaran vektor mencakup perpindahan, kecepatan, momentum, dan gaya. Untuk menjadikan besaran vektor dengan jelas, perlu mencantumkan nilai besaran dalam bentuk angka sekaligus menentukan arah yang terkait. Kita masuk ke resultan vektor. Resultan vektor adalah vektor tunggal yang merupakan hasil dari penjumlahan atau penggabungan dari dua atau lebih vektor. Resultan ini mencerminkan total efek atau dampak dari vektor-vektor tersebut, baik dalam hal magnitude, besarnya maupun arahnya. Dalam konteks fisika, resultan vektor digunakan untuk menggambarkan hasil akhir dari berbagai gaya atau vektor yang bekerja pada suatu objek, membantu dalam menganalisis pergerakan atau keseimbangan benda dalam suatu sistem. Nah, pertama, metode poligon. Metode poligon ini adalah teknik yang berguna untuk menggabungkan dua vektor atau lebih yang merupakan perkembangan dari metode segitiga. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat tiga vektor, yaitu vektor A, B, dan C. Untuk mencari resultan dari vektor tersebut adalah menggunakan rumus A plus B plus C. Sedangkan metode jajar genjang adalah metode yang menghitung jumlah dari dua vektor, dapat menerapkan resultan vektor metode jajar. Catatan, R itu berupa resultan vektor, sedangkan F1 itu vektor pertama, F2 vektor kedua. Theta merupakan sudut antar kedua vektor. Sepentingnya diketahui bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk menentukan arah resultan vektor terhadap salah satu komponen vektor, kita dapat menggunakan persamaan sinus. Pada sin theta sama dengan A per sin X per B sin theta kurangin X.
kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini merupakan besaran vektor perpindahan. Diketahui seorang anak berlari sejauh 7 meter ke arah barat, lalu berbelok ke selatan sejauh 8 meter, dan terakhir berbelok ke timur sejauh 13 meter. Perpindahan total yang dilakukan oleh anak tersebut adalah, dari awal posisi dapat dihitung sebagai berikut. Akar A plus kuadrat plus B sama dengan A kuadrat plus 8 kuadrat plus 6 kuadrat, sedangkan akar 4 plus 36 sama dengan 100, akar dari 100 adalah 10 meter. Nah, perpindahan totalnya adalah 10 meter ke arah tenggara. Bisa kita lihat di gambar berikut. Pertama, anak itu berlari ke arah 7 meter ke barat, lalu berbelok ke selatan sejauh 8 meter, dan terakhir berbelok ke timur sejauh 13 meter. Nah, perpindahan itu sendiri adalah perubahan posisi pada benda dari awal ke akhir. Jadi di sini posisi awal bendanya itu kan 8 meter, dan posisi A-nya itu di 6 meter tersebut. Bisa kita lihat di gambar berikut. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai materi vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.